Opung Panda, Anda sempat menyebut bahwa seorang Gibran Rakabuming Raka adalah anak ingusan, tapi ternyata anak ingusan ini seserius itu dibidik untuk menjadi cawapres. Jadi kita kembali dulu ke tema. Tema kita adalah kaki politik Jokowi di Gibran dan Kaesang. Nah, perlu juga kita kasih tahu kepada Jokowi, janganlah ada pemaksaan anak-anaknya ini yang akan memperjuangkan mimpi dia untuk meneruskan dia punya karier politiknya. Artinya saya melihat terus terang aja semua itu pakai proses. Tidak ada yang apa, dan juga Jokowi juga mesti menyadari bahwa waktu wali kota Solo dan kemudian menantunya Medan itu betul-betul mendapat keistimewaan. Kenapa? Dua anak ini nggak punya karier politik sebelumnya, beda dengan Jokowi. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, senang sekali saya bisa kembali menjumpai Anda di channel yang Anda banggakan ini. Nah, kali ini topik kita bincang-bincang pada sore hari ini adalah berkaitan dengan sikap Jokowi merespon anak-anaknya, baik Gibran ataupun Kaesang, ya. Kita ingin tahu bagaimana penilaian terutama dari PDIP, ya. Baik, ya. Saya baru kali ini mendengar pernyataan Pandana Baban, seorang politikus PDIP yang sangat senior, yang paling tahu tentang apa yang sedang terjadi di partainya. Kali ini benar-benar dia menyampaikan kekesalannya terhadap sikap anak-anak Jokowi, baik Gibran maupun menantunya yang di Medan, kemudian sekarang berkaitan dengan Kaesang yang hijrah ke partai PSI. Itu, ya. Baru kali ini saya melihat dia dengan sejujur-jujurnya menyampaikan unek-uneknya, kekesalannya seperti ini. Beda dengan Jokowi, dia dulu di Kadin. Jadi partai PD Perjuangan sudah excuse terhadap itu gitu loh. Terhadap anak dan menantunya? Iya, anak dua ini, menantunya. Jadi perlu juga kita ingatkan kepada Jokowi untuk dia juga tidak membuat satu kesalahan-kesalahan di waktu yang lama. Bagaimana ini butuh proses, butuh waktu. Megawati sendiri dulu ketua DPC Jakarta Pusat. Ketua DPC dalam karier politik dia gitu loh. Tidak ada main di karbit-karbit begini. Jadi gitu Anda loh. melihat bahwa dua anaknya Presiden Jokowi ini politisi karbitan gitu? Bukan politisi karbit. Kita lihat ada proses pengkarbitan gitu loh. Ya kan? Jadi mereka ini proses pengkarbitan? Iya, dan kemudian terus terang kita bagus juga mengingatkan karena kecintaan kita kepada Jokowi. Banyak pengalaman-pengalaman anak-anak pejabat, anak-anak penguasa, itu banyak semua hampir kandas. Tidak ada yang kemudian jadi cerita legendaris, ini anaknya sini, jadi ini gitu loh. Tidak ada gitu loh. Karena memang butuh waktu, butuh proses, tidak bisa dipaksa-paksakan. Jadi kenapa dulu saya bilang secara ingusan? Karena harus butuh satu proses gitu loh. Oke, tapi yang ingin kita bahas dalam perbincangan kali ini adalah saya ingin memberikan tema sebagai karma Jokowi untuk keluarganya. Baik, apa yang saya maksud dengan karma itu? Beberapa waktu yang silam kita sudah mencatat semua pernyataan Jokowi bahwa anak-anaknya tidak tertarik dengan aktivitas politik. Itu pernyataan yang terbuka dan masif diketahui oleh semua halayak kita.
semua masyarakat Indonesia bahwa anak-anaknya tidak suka dengan karir politiknya. Apa yang terjadi? Semua anaknya sekarang terlibat dengan kegiatan aktivitas politik. Gibran, menantunya, yang terakhir kemudian si bungsu ini Kaisang. Nah, ini adalah sebuah karma politik. Apa yang saya maksud dengan karma politik adalah, coba kita simak ya, ketika kira-kira mungkin hampir 15 tahun yang lalu, ya, atau 20 tahun yang lalu, ketika anak-anak Jokowi itu masih muda belia, masih anak-anak, dia hidup misalnya sebagai anak wali kota ya, selama hampir 8 tahun. Selama hampir 8 tahun dia hidup menyaksikan orang tuanya bagaimana nikmatnya menjadi seorang wali kota. Dikawal, dibeli perumahan, mendapatkan kehormatan, mendapatkan berbagai macam privilege dari pemerintah, dan status mereka dan status seorang wali kota, apalagi di Solo pada waktu itu, ya tentu saja menjadi satu kebanggaan bagi keluarga. Nah, anak-anak itu mencatat, merasakan betapa nikmatnya menjadi anak seorang pejabat. Kemudian pindah ke Jakarta, meniti karir menjadi gubernur, kebetulan berhasil menjadi gubernur. Dia tinggal di perumahan yang mewah, dia dikawal oleh ajudan escort polis, ya, kemana-mana mendapatkan privilege, dihargai oleh banyak orang, datang berjubel pejabat, tamu ke rumahnya, ke kantornya. Ya, dia selalu berada pada orang nomor 1 di Jakarta. Dia melihat, merasakan, dan menikmati menjadi anak pejabat. Selesai menjadi gubernur yang tidak lama, hanya 2 tahun, 3 tahun lagi ditinggalkan, kemudian pindah rumahnya ke Istana Bogor, di Istana Merdeka. Mereka merasakan lagi betapa lebih nikmatnya menjadi seorang anak presiden. Tinggal di tempat yang mustahil bisa dinikmati oleh rakyat jelata biasa. Tinggal di Istana Bogor. Itu kecuali mungkin anak-anak Bung Karno tempo hari dia bisa berkeliaran senang-senang di sana. Anak Gus Dur di Istana Negara. Ya. Kecuali mungkin anak-anak Pak Harto, dia tidak terlalu banyak kita saksikan mereka menikmati fasilitas negara. Ya. Anak-anak Jokowi menikmati seperti itu. Nah, ketika dia sekarang mempunyai kesempatan untuk bisa menjadi pejabat publik sebagai wali kota, jadilah Gibran, jadilah menantunya. Nah, kemudian sekarang sedang digadang-gadang juga Kaisang. Nah, itulah pelajaran yang langsung diterima oleh anak-anak Jokowi, ya, selaku anak pejabat, dari pejabat tingkat yang paling bawah sampai ke tingkat paling atas. Oleh karena itu yang masuk di dalam otaknya, ya, dia tidak peduli mau jadi tiba-tiba juga jadi pengusaha yang asetnya mungkin ratusan miliar dalam waktu yang sekejap. Dia tinggalkan itu. Dia tidak peduli itu. Sebab dia lebih nyaman, lebih bisa menikmati, bahkan mungkin punya obsesi dirinya sendiri untuk menjadi pejabat seperti bapaknya. Itulah yang disebut dengan karma, pendidikan langsung dari orang tuanya yang berbekas kepada anaknya, sehingga apa yang dilakukan oleh orang tuanya seperti Jokowi itu kemudian diikuti oleh anak-anaknya sekarang. Gibran bukan hanya sekedar ingin jadi wali kota, dia berpikir juga ingin mencalonkan jadi gubernur Jakarta, bahkan sekarang digadang-gadang menjadi wakil presiden. Ini kan luar biasa. Nah, berlanjut kepada si bungsu, kita tahu kelakuannya culun seperti itu, sekarang menjadi ketua PSI, ya, ketua partai, ketua umum partai, ya.
Ini luar biasa, ya. Inilah yang saya maksud dengan karma kepada keluarga Jokowi, yaitu adalah hasil ulahnya sendiri, produk dari sebab akibat dari pelajaran yang mereka tangkap, dari pelajaran yang mereka terima, sadar atau tidak sadar, menjadi sikap dirinya yang kita lihat sekarang di dalam kehidupan saat ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk meneruskan dia punya karier politiknya. Artinya saya melihat terus terang aja semua itu pakai proses. Tidak ada yang apa. Dan juga Jokowi juga mesti menyadari bahwa waktu wali kota Solo dan kemudian menantunya Medan itu betul-betul mendapat keistimewaan. Kenapa? Dua anak ini nggak punya karier politik sebelumnya. Beda dengan Jokowi. Dia dulu di Kadin. Jadi Partai PD Perjuangan sudah excuse terhadap itu gitu loh. Terhadap anak dan menantunya? Iya, anak dua ini udah menantunya. Jadi perlu juga kita ingatkan kepada Jokowi untuk dia juga tidak membuat satu kesalahan-kesalahan di waktu yang lama. Bagaimana ini butuh proses, butuh waktu. Megawati sendiri dulu ketua DPC Jakarta Pusat. Ketua DPC dalam karier politik dia gitu loh. Tidak ada main di karbit-karbit begini. Jadi gitu Anda loh. melihat bahwa dua anaknya Presiden Jokowi ini politisi karbitan gitu? Bukan politisi karbit. Kita lihat ada proses pengkarbitan gitu loh. Ya kan? Jadi mereka ini proses pengkarbitan? Iya, dan kemudian terus terang kita bagus juga mengingatkan karena kecintaan kita kepada Jokowi. Banyak pengalaman-pengalaman anak-anak pejabat, anak-anak penguasa, itu banyak semua hampir kandas. Tidak ada yang kemudian jadi cerita legendaris, ini anaknya sini, ini anaknya sini, jadi ini gitu loh. Tidak ada gitu loh. Karena memang karena butuh waktu, butuh proses, butuh, tidak bisa dipaksa-paksakan. Jadi kenapa dulu saya bilang secara ingusan? Karena harus butuh satu proses gitu loh. Jadi gini, ambil satu contoh, semua orang tua mengendaki anaknya. Ya sama aja Megawati ada Puan Maharani, ada Prananda, kemudian SBY, ada siapa, AHY, ada sini. Saya juga anak saya, yang saya 50 tahun jadi wartawan, juga wartawan, tapi tidak pernah ku minta dia jadi wartawan. Tidak pernah. Oke. Dengan artinya begini, biar jelas dulu gitu loh, biar jelas dulu. Dan kemudian jangan kita paksakan dia memperjuangkan mimpi kita gitu loh. Biarlah dia di generasinya dengan proses dia usia mudanya gitu loh. Tidak, karena nanti kalau udah bapaknya nggak jadi presiden, siapa yang datang bertamu ke dia? Nggak ada lagi. Oke. Gitu loh. Opung, tapi ini kan kalau menurut Opung, Presiden Jokowi jangan memaksakan anaknya. Begitu ya, untuk meneruskan karir politiknya. Tapi kan ini Gerindra yang membidik Mas Gibran menjadi cawapres. Itu lain lagi cerita. Ini kan cerita dengan temamu. Oke. Tadi kan kau bilang iya, tapi ini temanya karena ada upaya untuk menggait Mas Gibran jadi cawapres. Itu cerita lain lagi itu. Jadi peluangnya Mas Gibran jadi cawapres gimana? Judul pertemuan kita ini apa? Ya, kaki politik. Jokowi ya. Terhadap dua anaknya nih. Betul. Itu yang saya soroti gitu loh. Bukan yang Gerindra dan lain-lain. Enggak, itu yang mau saya soroti. Banyak kita membina anak kita, tapi janganlah kita paksakan supaya anak kita ini seperti kita. Kasihan dia gitu loh. Kasihan dia dalam proses kemudahannya. Biarlah dia lepas. Sekarang dia masuk di partai ini biar gitu loh. Kalau soal proses di MK-nya bagaimana? Apa ya? Iya, proses di MK kan ada yang membuka peluang bahwa Gibran bisa menjadi cawapres kalau dikabulkan di MK. Itu kan melengkapi teater aja itu. Teater apa nih, Opung? Ya teater politik ini gitu loh. Siapa yang memainkan teater politik itu? Di situ perlu dicari. Oke, saya akan tunjukkan ya. Ini ada kita temui gambar-gambar ini di kota-kota besar. Ini udah banyak sekali bertebaran. Kita tunjukkan ini. Beberapa gambar berikut ini. Ya. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat, mungkin bisa ditampilkan di layar. Oke. Nah, di sebelah sana ini ada gambarnya Mas Gibran untuk 2024 jadi wapres. Oke, wakil presiden bersama dengan Pak Prabowo juga. Terus yang sebelumnya, oke, ini juga Mas Gibran menjadi wapres. Ini Opung, nggak ada bantahan sebetulnya dari Mas Gibran untuk menjadi wapres. Bukan, dengar dulu ya. Mas Gibrannya berkeinginan nggak jadi wapres? Jokowi bicara di DPR mengenai berpolitik dengan budi pekerti. Oke? Sekarang itu namanya Gibran, dia itu KTA-nya PDI Perjuangan. Oke? Sangat aneh kalau ada partai lain berambisi menarik dia tanpa kolonuwon, tanpa kasih tahu dulu kepada pimpinan partainya. Kasihan aku, terus terang aja. Dia orang PDI. Dan kemudian tak masuk di akal. Ganjar sudah calon presiden, kemudian ada pula anaknya Presiden Jokowi
jadi calon wakil presiden dari lawannya. Di mana itu apanya? Apa jalan logikanya gitu loh. Udah itu yang apa tuh kalau keanehan di dunia, itu bisa masuk itu dalam daftar keanehan di dunia. Oke. Opung Panda, Anda sempat menyebut bahwa seorang Gibran Rakabuming Raka adalah anak ingusan, tapi ternyata anak ingusan ini seserius itu dibidik untuk menjadi cawapres. Jadi kita kembali dulu ke tema. Tema kita adalah kaki politik Jokowi di Gibran dan Kaesang. Nah, perlu juga kita kasih tahu kepada Jokowi, janganlah ada pemaksaan anak-anaknya ini yang akan memperjuangkan mimpi dia. Untuk meneruskan dia punya karier politiknya. Artinya saya melihat terus terang aja semua itu pakai proses. Tidak ada yang apa. Dan juga Jokowi juga mesti menyadari bahwa waktu wali kota Solo dan kemudian menantunya Medan itu betul-betul mendapat keistimewaan. Kenapa? Dua anak ini nggak punya karier politik sebelumnya.